Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Penuh dengan Roh Kudus. Nat yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Suatu peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Jangan salah eja. Bukan Pantekosta, yang benar adalah Pentakosta. Pentakosta adalah 50. Berarti 40 ditambah 10. Tentu kita masih ingat bahwa 40 hari setelah Paskah adalah kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari Pentakosta. 50 hari setelah Paskah. Jadi apa arti Pentakosta bagi kita semuanya? Dengan kematian dan diikuti dengan kebangkitan Kristus, Yesus telah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Namun masih ada pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Oleh sebab itu selama 40 hari Tuhan Yesus mempersiapkan mereka sehingga Tuhan Yesus tidak segera kembali ke surga karena ingin memuridkan para murid-muridnya. Salah satu yang Tuhan persiapkan adalah membekali mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana supaya mereka sekalian penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita perlu menyiapkan tempat Roh Kudus bertata. Paulus mengatakan di dalam suratnya di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Artinya apa? Roh Kudus tidak akan pernah memenuhi hidup kita bila kita tidak mau menyiapkan tempat Roh Kudus itu bertata. Tempat itu adalah hati kita yang berada di dalam tubuh kita. Supaya Roh Kudus terus berserta, Roh Kudus terus tinggal di hati kita, maka kita harus senantiasa menjadikan bait Allah yang kudus menjadi bait yang membuat Roh Kudus betah menyertai kita, yaitu dengan cara kita menjaga kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Maka setelah kita jaga sedemikian rupa, maka kita akan mengalami kuasa, bahkan akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita sekalian. Selain membantu kita untuk menjalankan misi Allah, yang kedua, Roh Kudus juga akan menolong kita ketika kita menghadapi kesukaran, penderitaan, problema, kesedihan, dan sebagainya. Di saat-saat seperti itu kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penghibur sekaligus untuk dapat menguatkan iman kita dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang luar biasa. Yang luar biasanya lagi adalah penghiburan dari Roh Kudus itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Di saat kita sedang sakit, di saat kita sedang susah, di saat kita sedang miskin, di saat kita sedang menderita, hidup dalam kegagalan, dan sebagainya, kita tetap bisa mampu mempertahankan sukacita yang sumbernya, yang datangnya dari Roh Kudus itu. Kita juga akan tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan atau kesukaran. Selanjutnya, Roh Kudus yang tinggal diam bertata di hati kita ini akan menolong kita untuk dapat bertumbuh secara rohani.
Inilah salah satu maksud mengapa Roh Kudus dicurahkan untuk mendiami orang percaya, supaya kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Alkitab mencatat, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow, luar biasa. Kalau tidak ada Roh Kudus, kemungkinan untuk kita tersesat itu ada. Kita perlu Roh Kudus. Yang ketiga selanjutnya yaitu Roh Kudus menolong kita sebagai orang percaya untuk dapat melayani Tuhan lebih efektif. Pekerjaan Roh Kudus membuat semua orang percaya harus bergerak dan hidup bertanggung jawab kepada fungsinya. Karena Alkitab mencatat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya bahwa Tuhan setidak-tidaknya melalui Roh Kudus memberikan satu karunia, supaya dengan karunia yang ada itu kita bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif, dengan lebih maksimal, dan hidup kita juga akan bisa menjadi berkat yang luar biasa, termasuk dalam memberitakan Injil. Biar dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu akan terus meneguhkan dan penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh maksimal dalam pelayanan, dalam menghadapi tantangan dan masalah. Kami akan dihiburkan, akan dikuatkan, dan kami mampu dapat mengatasi segala sesuatu karena Roh Kudus ada diam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.